Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan ya, luar biasa pagi ini kita boleh menikmati kasih Tuhan. Pujian terakhir itu pujiannya sungguh menyentuh ya. Kalau Bapak Ibu itu susah, sedih, kalau nyanyi itu pasti ada penghiburan. Amin. Ya, pujian itu luar biasa. Bahkan kita sudah sering ya membahas ya, tapi hari ini saya akan bicara tidak keluar dari konteks dari visi misi dari Bapak Gembala kita, tema besar kita bulan ini, kesatuan dalam keluarga. Saudara, keluarga itu adalah yang pencetus ide pertama kali siapa? Tuhan sendiri. Tuhan itu pencipta keluarga. So, itu Tuhan perhatikan selalu apa? Keluarga. Sebab apa? Iblis itu paling senang merusak yang pertama, keluarga. Ya, makanya mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Mengubah air biasa menjadi menjadi air anggur. Guyon-guyon saudara ya. Nek jadi anggur lah bunder-bunder gitu ya. Iso Pak Johnson isu ngudo orang ya. Ya supaya saudara melek semua ya. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Ya jadi karena Tuhan itu fokus sekali, sangat memperhatikan keluarga. Karena ini adalah lembaga yang memang dibentuk oleh Tuhan. Dan saudara tahu, skup lembaga yang terkecil dalam masyarakat itu keluarga. Mari kita perhatikan, ya, arahkan pandangan kita serius, ya, masalah keluarga. Pak Josen, serius keluarga lah bapak-bapak gak iso kerja. Siapa bilang? Bekerjalah profesional di bidang Anda. Tapi ingat, engkau punya keluarga. Siapa keluarga itu anggotanya? Kalau engkau suami, engkau punya anggota keluarga, Pak. Engkau punya istri, engkau punya anak-anak. Setuju katakan amin. Itu kita perhatikan ya. Hari ini saya berikan judul subtema kita, imam dalam keluarga. Ayo ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Imam ya, bukan iman. Nanti kita bahasnya iman sih ya, tapi imam. Saudara, dalam kitab perjanjian lama, yang melayani dalam bait Allah itu adalah para imam. Dan ada ketuanya itu dipimpin oleh seorang namanya imam besar. Ya. Dan imam besar yang pertama kali yang ditunjuk adalah Harun, saudara Musa. Demikian juga dalam rumah tangga. Saudara, seberapa pentingkah fungsi imam dalam rumah tangga? Saudara, itu sangat penting. Rumah tangga ini strukturnya bisa teratur, kokoh, ketika imam itu berfungsi. Sekarang siapa yang ditunjuk sebagai imam dalam keluarga? Apakah terus istri ngomong, Pak, konku imam, Pak. Konku sing imam. Lalu suaminya mulu, kon yo imam. Tunjuk-tunjukan gitu ya, saudara ya. Gegeran. Loh, namanya keluarga, saudara suami istri. Saya tanya, suami istri kalau jadi persatukan, jadi satu atau jadi 3? 1. Ayo kita ngambil bagian bersama-sama. Sing kompak. Suami istri harus apa? Terutama dalam mendidik anak. Dan ada satu hal yang penting yang saya soroti tentang imam ini, bagaimana ada sesuatu yang harus diwariskan. Waduh, ngomong warisan nih, anak-anak seneng nih ya. Wah, papaku suge, warisannya akeh. Bukan itu. Ya itu salah satunya. Tapi saya bicara bukan warisan itu. Tapi ada satu warisan yang lebih berharga yang akan kita pelajari pagi hari. Kita fokus, kita buka surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, surat 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca 3 ayat saja. 5, 6, dan 7. 2 Timotius 1 ayat 5, 6, dan 7. Sebab aku teringat, kata Rasul Paulus, akan imanmu yang tulus ikhlas. Mu ini siapa? Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Siapa? Louis. Dan di dalam ibumu, Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam dirinya Timotius. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dapat dari mana?
oleh penumpangan tanganku atasmu. Berarti atas penumpangan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Itu maksudnya ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, yang pertama kekuatan, yang kedua kasih, dan yang ketiga ketertiban. Yang setuju katakan amin. Inilah yang saya maksud tadi dengan warisan. Siapa Timotius? Timotius ini bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Dia ini campuran gitu loh saudara ya. Ada banyak masalah yang terjadi di dalam dunia ini, dalam keluarga khususnya, yang menimpa, yang kita ceritakan, ambil kisah dari Timotius ini merupakan satu sampel, salah satu kisah kejadian dalam sebuah rumah tangga. Dan saya yakin kisah rumah tangga itu berjuta macamnya, betul ya? Macam-macam. Ini salah satu saja. Maka banyak anak Tuhan punya alasan. Pak, aku ini mursal, Pak, nakal. Tahu sebabnya apa, Pak? Bapakku itu selingkuh. Terus dia pisah sama mama saya. Saya ini kehilangan figur bapak. Sehingga saya nakal, Pak. Ya. Suatu saat, Tuhan Yesus pada waktu mau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, ditanya, Tuhan, menurut engkau, orang ini lahir sejak buta. Ini dosanya siapa? Dosanya orang tuanya, atau dosa anaknya, atau dosa siapa? Yesus ngomong, enggak perlu. Ya, enggak perlu cari masalah itu. Yang penting, Tuhan katakan apa? Justru lewat orang inilah kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Pernyataan ini segera langsung digenapi dengan apa? Yesus langsung menyembuhkan sang buta yang sejak lahir. Maka betul, pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat siapa? Orang itu. Berarti kalau diambil kesimpulan, saudara-saudara, engkau yang hadir hari ini, mungkin di sini ada anak-anak yang tertolak. Ya, saudara, gereja itu punya peranan penting untuk mematahkan, memutuskan rantai pekerjaan si iblis ini yang apa? Ngerusak rumah tangga. Ada banyak anak-anak rusak, berontak sama orang tua. Karena apa? Dia cuman seperti Adam dan Hawa waktu itu. Saling apa? Menyalahkan. Aku ini kan gara-gara papaku. Terus suaminya ditanya, kenapa kamu selingkuh? Yo gara-gara bojoku, Pak. Aku gak tahu direkan jahat bojoku, Pak. Aku ngomong, aku dibantai terus. Aku gak dihargai. Aku gak dianggap, Pak. Saya di rumah dipanggil daltul gitu ya. Mungkin contohnya seperti itu. Ya, banyak kasusnya. Akhirnya saling menyalahkan. Bisa selesai masalahnya. So itu hari ini, mungkin ada anak-anak hari ini yang mengalami masalah seperti itu. Saudara, secara keteladanan yang diberikan lewat seorang nenek Timotius ya, namanya Louis, ibunya namanya Eunike. Ternyata nenek Louis ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya sebuah pengertian yang dasar yang sangat kuat. Apa itu dasar yang kuat itu? Iman. Ayo sama-sama. Iman. Coba dibedakan ya. Tadi imam dalam rumah tangga. Sekarang kita bahas apa? Iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar. Dasar itu berarti apa, saudara? Fondasi. Dari segala sesuatu yang kita, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman. Dan bagaimana iman itu bisa diwariskan. Kami semua orang tua punya kewajiban, Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan. Saudara dan saya punya kewajiban. Apa kewajiban kita yang terutama? Mewariskan iman kepada generasi berikut. Setuju katakan amin. Kalau kita amati, ini sebetulnya Timotius ini bisa punya alasan tuh ya. Loh, bapakku kan bukan orang Yahudi, Pak. Bapakku ini orang Yunani. Gerika, orang Yunani. Memang itu seperti itu. Ya, seorang Yunani punya istri
Yahudi menikah punya anak namanya Timotius. Di sini Rasul Paulus dia itu sedang mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Atas siapa ucapan syukurnya? Atas satu pribadi yang namanya Timotius ini. Ya. Ini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang namanya Timotius. Itu kalau tidak bisa baca nanti konteksnya ini ucapan syukur. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani. Sambil dia itu nangis, ingat siapa? Timotius, anak yang kuasih. Di mana aku melihat sebuah iman yang timbul dari sebuah ketekunan. Karena konteksnya ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ya. Dari ibumu, dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Saudara, ternyata iman itu perlu diwariskan. Dan itu adalah warisan terbesar. Saudara punya duit, punya harta yang banyak, silakan. Harus punya kewajiban. Anak-anak dikasih warisan, iyalah. Ya, tidak apa-apa. Kita tidak anti itu. Tapi jangan sampai orang tua belum mati, semua udah bingung. Ada satu keluarga manggil saya, Pak Johnson tolong doa, papaku sakit. Ya, ini tinggal satu-satunya ya, mamanya sudah meninggal. Rupanya papa ini duitnya akeh itu. Anak-anak yang ngumpul manggil pendeta. Kebetulan dipanggil saya, tolong doa papaku Pak Johnson. Kami rela apa milih Tuhan, serahkan aja sama Tuhan. Main serah, ngeri deh. Artinya apa serang? Dongak noma. Saya Mbak Tuhan, saya coba doa Tuhan, saya harus gimana? Karena orang yang kita doakan tuh banyak yang tidak kita kenal. Lalu Tuhan ngomong, mereka ini royoan donyo. Mateng pun. Terus saya, ya apa itu Tuhan? Ditegor mau didoakan langsung gitu ya. Tegor. Ya wih saya tidak doa dulu sih, ngumpul sih ayo. Jangan ini mukanya papa mamai. Kancingin rawangi. Karena orang sakit itu kadang-kadang telinganya lebih peka. Saya kumpulkan. Aku ngomong gini ya. Tuhan itu bicara. Kalian ini motivasinya salah. Kalau kamu sayang sama orang tua, sama orang tua lagi hidup. Orang tuamu sakit, ayo. Mumpung ada kesempatan ini. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya tegur mereka. Misalkan sekarang yang jadi papamu itu kamu. Salah satu anak misalkan. Entah anak nomor 1, nomor 2. Sekarang kamu itu lagi terbaring sakit. Lalu kamu dengar anak-anakmu ngomong gini, wis kita rela no papa ya, wis biar papa tidak menderita suwe-suwe ya. Ketone rohani itu ya, ketone sakno. Adalah apa? Doa no apa? Saya tanya, kalau kamu denger ini, anak-anakmu ngomong gitu, bagaimana perasaanmu? Berjuta rasanya. Ya macam-macam orang reaksinya. Ya. Kan tidak enak. Makanya saya tegur. Saya akan doakan supaya papamu sembuh. Doa itu kan minta. Tapi hidup mati di tangan. Ayo. Dalam keluarga harus sesuatu yang diwariskan apa saudara? Iman. Dan saudara orang tua bertugas sebagai imam di mana? Dalam sekup yang kecil di rumah tangga, di keluarga. Terus anak-anak itu apa hidupnya cuma di dalam keluarga tok? Ya enggak Pak. Dia nanti juga bersosialisasi. Sekolah. Kalau dia sudah lulus, dia bekerja. Dan saya kasih tahu, waktu di luar dengan waktu di dalam rumah. Kalau anak itu semakin dewasa, waktu di rumahnya semakin sedikit. Nah, waktu tidur juga bisa diganggu, saudara. Tapi waktu komunikasinya itu nanti, ini sanggup ya untuk anak-anak muda. Nanti kalau kalian menikah punya anak, jangan takut direpoti sama anak. Kono sing amin. Waktu itu cepat. Semua kayak suster, babysitter. Wah,
Lalu mamanya kalau di mall, lenggang kangkung, ngurusi anak. Nih, jangan, kasihan anak-anak. Kalau saudara punya fasilitas, oke, gak apa-apa. Tapi ingat, waktu itu berjalan cepat. Jangan sampai saudara nanti nyesel anaknya gede, sok. Ini melok mama ini bikin mall, lu mau tak beli baju, gak usah mah, tak pergi bikin koncoy dewek. Apa saudara, orang tua? Loh, apakah bisa? Tuh anak cilik digede no, gede gak iso dicilik no ya. Kehilangan momen, waktu yang berharga, yang seharusnya kita peroleh, kebersamaan. Nah, kami ini punya kebiasaan, makanya sekarang anak saya sudah menikah kabeh. Dua-dua, saya tinggal suami istri di rumah, dino pacaran jadi ya. Ya wis, saya enggak ada rasa nyesel itu enggak, karena apa? Waktu kebersamaan kami, saya katakan lebih dari cukup. Saya mulai dulu ajak repot, apalagi salah satu anak saya itu super ngerepoti. Anak saya yang gede, yang melayani di sini tiap hari ya. Tak rasani hari kauno, saudara. Kalau kita mau pergi makan itu harus menyesuaikan. Kenapa? Kan satu keluarga ini cuma 4 gelintir, ya. 4 orang tok. Nanti kita mau kemana? Mama yang ngomong, saya melok gitu ya. Kadang-kadang saya juga pilihan. Nanti anak saya, oh ya, si nomor 1, repot. Nggak bisa makan nasi. Nah, ini kan masalah. Tapi gimana caranya kita harus tetap bersama. Sebab apa? Batal 1, batal KB. Itulah. Jadi mereka sekarang sudah menikah, saya oke. Tapi saya berarti sebagai orang tua enggak berhenti, selesai. Tak col-col gitu. Ya enggak. Apa saudara? Saya sudah wariskan mereka, cuma 1 yang bisa saya iman. Saya doakan, saya cuma berdoa. Mulut saya selalu berdoa. Berikan yang positif. Kenyataannya, banyak yang positif, akhirnya yang negatif. Tidak usah omong kosong lah, namanya keluarga. Ayo, kalau saudara punya anak masih baru menikah, waduh, bisa tahu ya, perasaan ya, terjadi konflik sana sini. Tapi percayalah, minggu lalu itu luar biasa ya, konflik itu ya akan kita banyak dapat, sebab konflik itu merupakan proses pembentukan. Kan dirempelas ya. Kalau saya pakai ini loh, kalau orang mahat sebuah patung dari kayu, itu pakai sebuah alat namanya dari besi agak panjang. Kalau saya nyebut namanya tata, itu harus diasah tajam. Ketika dia dipukul das, itu langsung apa? Ces, nancep. Nek ketul, duak, tidak selesai itu prosesnya, betul ya? Makanya paling tata atau pemahat yang paling tajam itu harus didapat dalam keluarga. Maka istri disebut penolong. Lalu para istri penolong. Pak, banyak bapak-bapak komplain. Bojoku iku baik pak, yo nyapu, ngepel, umbah-umbah, sembuaran pak. Rumah tangga diselesaikan semua. Cuma 1 keberatan saya pak. Nek ngomong pak, pedes. Saya kalau ada orang ngomong gitu, saya akan ngomong gini, istrimu itu luar biasa. Lu kok luar biasa ya pak? Karena istrimu adalah tata yang paling tajam untuk mengubah, memproses hidupmu. Baik isi gak enak, bapak-bapak gak setuju. Lalu jangan gini ya, saya ngomong gini, lalu ibu-ibu dapat angin. Wah, bagus. Mulai sekarang tak sikat terus bojoku. Jangan loh ya. Bapak, Bu, jangan loh ya. Nanti saya dikerutuk sama bapak-bapak saya. Demikian juga sebaliknya. Istri, kalau engkau nyakiti suami, sama dengan nyakiti dirimu sendiri. Suami, kalau engkau nyakiti istrimu, sama dengan kau nyakiti dirimu. Oh, doain. So, itu saudara, ayo, imam dalam keluarga. Ini
didapat dalam keluarga, skup yang kecil. Tapi di luar perlu, anak-anak itu perlu sebuah komunitas. Apa saudara? Makanya ada namanya mentor. Betul ya Pastor ya? Penting tidak itu? Sangat penting itu. Ada, kalau anak sudah bertumbuh, dia sudah usia tertentu, dia kedekatannya sama orang tua, dia sudah mulai agak menjauh. Dia lebih dekat sama temannya. Benul atau benul? Ya, itu fakta. Jangan orang tua ngomong gini, kamu dulu cilik, dididik curhat sama mama. Sekarang, mengajar lu ya, sekarang gak ngomong-ngomong apa-apa. Jangan kamu ngomong gitu. Seperti itu. Ya. Makanya teladan orang tua dalam keluarga lebih baik daripada sebuah nasihat yang beribu-ribu, tapi gak ono keteladanan. Sebab ada usia tertentu, dia bukan ajari kami, tapi apa? Teladani. Dalam usia tertentu anak-anak tidak perlu terlalu banyak ngomong. Ya, dinasihati, mau pergi dinasihati terus. Saya mama-mama itu ya, dibalen-baleni anak-anak. Oh sama mau bolak-balik, ngerti. Iya ya, tadi diomong no, di luar diomong no, mau pergi diomong no, bolak-balik komplain anaknya ya. Ya seperti itu. Anak itu akan punya komunitas sendiri. Dan saudara, gereja punya tanggung jawab untuk ini. Bersyukurlah saudara, di gereja ini saudara, semua komunitas dibangun di sini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perlu ada seorang yang mementori. Itu keren ya istilah sekarang ya, mentor ya. Saya senang kalau orang yang saya bimbing, suatu saat dia sudah bisa maju. Oh, dia beri laporan, Pak Josen, saya gini-gini. Oh, saya itu puji Tuhan. Padahal dia gak kayak apa-apa, gak apa-apa. Tapi seweneng itu, saudara. Apa ini dikirim-kirimi itu ya, saudara. Tapi saudara gak usah ngirimi saya lah, bukan ya. Bukan ini. Saya terima kasih buat bimbingannya Pak Josen selama ini. Kami sekeluarga, karena keluarga dulu mau cerai. Terus kita doakan, terus pulih, terus dia maju. Saya mau sekalian pamit Pak Josen. Ini saya ada kirim sedikit kenang-kenangan. Lu gak usah repot-repot gitu ya. Dalam hati saya, oh, puji Tuhan gitu ya. Yolang dikei sesuatu kok. Saya mau sekalian pamit. Kami sekeluarga akan pindah ke Amerika. Wow. Lu kamu di sana gimana? Sudah Pak, di sana Tuhan sudah sediakan semua Pak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini mau cerai. Ya, jadi perlu. Pertama, iman dalam keluarga. Itu fungsi dari orang tua. Orang tua punya tugas. Gak usah iri-irian ya. Mah, ikut tugasmu mah. Aku tugasin golek duit. Anak-anak, didik anak-anak tugasmu. Lalu ketika anak-anak dididik sama mamanya. Yo, nek pulang jam malam-malam. Jam piro ini? Papanya nyaut, gak apa-apa lah marek zaman saiki, zaman ini zaman gaul loh. Orang tua papa sama mama gak cocok nasihati anak. Terus anaknya mau nurut yang mana? Halo, mau nurut yang mana? Gak pulang malam, pulang isu. Ya harus kompak dalam rumah tangga. Tanamkan iman. Sekarang kita masuk mendalam sedikit dengan iman. Iman yang bagaimana? Gitu ya. Sebab aku teringat akan imanmu. Ini loh yang dimaksud Rasul Paulus. Yang tulus dan ikhlas. Banyak orang ngomong iman. Ya. Iman. Kami, wah, di luarnya beriman. Dididik ngomong, dikatakan, ya bagus. Tapi iman tanpa perbuatan, maka iman yang perlu dipertahankan, yang perlu diwariskan ini adalah iman yang tulus ikhlas. Ayo sama-sama, 2, 3.
selama kita memberikan ini, pengajaran ini kepada keluarga, anak-anak kita, ya, mereka dibekali iman yang tulus ikhlas. Karena iman tadi ini dasar. Kalau dasarnya sudah benar, nanti yang dibangun di atasnya pasti apa? Benar. Sebuah bangunan yang dibangun atas dasar batu yang kuat, dia akan jadi bangunan yang kokoh. Siapa yang ngomong firman Tuhan? Untuk memperolehnya, caranya gimana? Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang dua dasar. Ada seorang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu didirikan rumahnya bagus. Lalu ada orang yang didirikan di atas dasar batu. Kembar, api. Rumah kembar api. Nanti yang ngetes siapa? Persoalan, masalah, hujan, angin, banjir. Itu akan menguji kekuatan dari rumah itu. Ketika rumah di atas pasir, roboh, rusak. Hebatlah kerusakannya. Akhirnya mengalami kerugian yang besar. Tapi yang di atas dasar batu, dia tetap berdiri, sebab didirikan di atas batu. Siapa ini? Yaitu orang yang mendengar firman, mengerti dengan hikmat Roh Kudus, melakukannya. Inilah yang disebut iman yang tulus ikhlas. Berarti kembali kepada firman. Bagaimana saudara? Tidak percaya firman Tuhan, tapi saudara mengaku anak Tuhan. Mengaku punya hak istimewa. Ya sorry, itu pengakuan toh. Sebab dari buahnya. Dari apanya saudara? Buahnya. Kok bisa melihat pohon itu? Makanya mimbar ini tempat yang kudus. Ini bukan tempat untuk bergosip. Bukan tempat untuk menyalahkan orang. Untuk memprotes seseorang di atas. Oh, karena aku mangkel lebih uyung. Aku nek khotbah tak singgung biar aku lihat firman. Loh, gak bisa, gak boleh gitu. Firman Tuhan itu bukan berdasarkan kepentingan kita. Setiap hamba Tuhan yang di atas ini, dia akan berdoa, memohon Tuhan, Roh Kudus bicara. Ya, jadi kepentingan itu harus disingkirkan. Iman yang tulus ikhlas, kembalinya kepada siapa? Firman. Pelaku firman. Artinya, mari kita berikan teladan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa. Kita kasih teladan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Ayo ngomong sama-sama, pelaku firman. Dengan saudara memberi teladan seperti ini, maka saudara itu betul-betul fungsi sebagai imam dalam keluarga itu bekerja. Kalau tidak, anak akan cuma sorak-sorak. Ngomongnya gampang, tapi prakteknya nang ngomong. Ngomel toh, nyalan orang toh. Iso nyalan anak toh. Dia gak tahu salah. Pokoknya di rumah saya itu Pak ya. Pokok di rumah saya itu. Pokoknya papa mama itu juara satu. Ngalah-ngalahi Tuhan. Kau no salahi. Pusing salah mesti anak-anak. Ya, sebaliknya juga ada yang wali aneh. Orang tua yang sudah baik, anak isi tetap brutal. Ya, faktor yang ketiga itu mengambil peran penting. Komunitas. Jadi jangan heran, Bapak Ibu, anakku tuh Pak, tak didik Pak, ojo lu nyo, ojo rokok, ojo minum keras, jangan lu nyo. Sekarang lu Pak, lah kok sekarang kok rokokan, minum keras, sing uru iku sopo, ya konco-koncoe. Komunitas. Pergaulan jahat merusak. Makanya perlu, ya, anaknya dinasihati, digiring, dibawa, ya. Saya ini sudah, anak saya gede-gede itu, tapi kadang-kadang saya ini sih sotok, ya boyo, ngiling dong, kamu ke gereja. Rasanya apa ya, ono kata-kata berlebihan kok ini, ya. Tapi itu keluar, tulus, mengingatkan, karena saya mengerti, saya cuma pesan sama mereka, kalau hubunganmu dengan Tuhan, beres. Perhatikan kata-kata, beres.
percaya. Orang tua ini tenang. Kalian gak usah ngasih orang tua itu sesuatu. Ya kalau punya ya kasih, gak apa-apa lah. Cok medit orang tua ya. Kalau saudara sukses, ingat orang tua. Ya, tapi kalau andai kata orang tua itu gak dapat itu pun, gak apa-apa. Yang penting dulu anaknya bahagia, rukun gitu. Dan dulu anaknya gegeran tuh, orang tua melok cenut-cenut gitu. Padahal melok gegeran. Tapi melok ngerasa no. Wes salah bocok dipikiri, bu, lapo arek gede-gede kok. Lapo dipikiri. Saya tanya ibu-ibu bisa? Ya tetap saya kepikiran. Tapi bersyukurlah, itu wajar. Tapi nek kepikiran, ojo dipikiri dewe, nek khawatir, ojo dikhawatir, dipek dewe. Serahkanlah segala khawatirmu kepada itu. Dan sekarang saudara, tiwas khawatir. Tiba-tiba, arek wis rangkul-rangkulan saudara. Saudara sih khawatir, cegek saudara. Gak usah. Ya, dan orang tua, kalau mereka sudah menikah, saudara, seperti dikatakan tadi, sudah lepas tanggung, bukan berarti lepas tanggung jawab, tapi masalah anak ini prioritasnya sudah ganti, bukan lagi kepada orang tua, tapi kepada pasangan. Ada loh, istri-istri yang sakit hati sama suaminya. Di sini saya berharap tidak ada ya. Pakai dasar ini kesalahan fatal, ini senjatanya iblis merusak keluarga. Apa itu Pak Josen? Aku mangkal bojoku, loro hatiku. Lu anak wis gede-gede kon duwe putu. Kon kok sih loro hati terus. Nek loro hati saulan, rong wulan loh. Gegeran ndak ngomong. Mangkel aku, eling-eling ngomongane dhek iku lho. Ngomong nek aku ini istrine, kamu tuh orang luar. Saudariku satu darah, gak bisa dipisah. Loh, ada sih seperti itu. Ini didikan yang salah. Tolong ya, kalau ada seperti itu tidak alkitabiah itu. Bukan rohani itu, rohana. Jangan dipakai. Yang namanya suami istri itu bersatu. Bukan berarti saudara melupakan orang tua, enggak. Tapi prioritasnya beda. Ngomong kasar gini loh. Ya, kalau saudara harus milih orang tua atau istri, orang tua atau suami, ya jelas keluarga yang harus kita prioritaskan. Bukan kita berarti membuang yang ini, enggak. Iki ditolong di iki sing penting ini. Iki garwo, si garane apa? Nyowo. Wah, aku mangkel Pak. Bentukan aja dibelo dulur ya Pak. Aku gak dibelo. Istri-istri nangis, banyak nangis sama saya gitu. Nasihat saya cuma gini, ya jalani saja. Orang pada waktu gegeran, ngamuk, emosi, akal sehatnya apa? Hilang. Tidak iso dinasihati. Tapi itu kita harus bisa pakai hikmat. Ketika orang itu sudah tenang, baru ngomong. Itu jauh lebih apa? Masuk. Ya. Sini. Ya. Jadi peran orang tua sebagai imam dalam rumah tangga itu sangat-sangat penting. Dan tidak kalah penting juga komunitas. Anak-anak harus didorong kepada sebuah komunitas. Apa komunitas yang rohani? Tentunya di mana? Di gereja. Kalau di sini ada ibadah remaja, anak saudara umur 12, berapa tahun Pak? Umurnya Pak? 11, kalau remaja Pak. Nah, sampai 20 tahun. Ayo masukkan di remaja. Di sini sudah ada. Di sini dibangun. Dan di sini banyak kakak-kakak rohani gitu ya. Yang sudah ditunjuk tentunya oleh Bapak Ibu Gembala. Yang sudah dipercaya bisa memberi arahan, mementori mereka. Sehingga mereka nggak akan salah arah. Itu jauh lebih baik. Ketika mereka ada sebuah konflik yang tidak mungkin dia ngomong sama orang tuanya. Mungkin dia malu habis berbuat salah. Dia bisa konsultasi dengan siapa? Kakak rohani, bisa dengan saudaramu, dengan Bapak Ibu Gembala, silakan. Itu jauh lebih baik. Ya, saudara, saya percaya ketika iman itu diwariskan, maka kesatuan dalam rumah tangga itu akan terbentuk. Konflik itu jangan menjadi sebuah ajang dari sebuah perpisahan, jangan. Tapi konflik itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita lebih berkualitas. Mari kita memandang sesuatu yang lebih baik. Itu pandangan yang positif. Saudara, iman dengan PD
itu sangat berbeda. Jangan disamakan. Kalau pede itu kadang-kadang ngawur. Nanti di akhir ibadah ini saya akan kasih kesaksian. Ya. Jadi pede sama iman. Apa pede? Percaya diri. Ada orang banyak pede, tapi dia tidak ada iman. Oh, beda jauh. Ya, sebab iman itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Janji Tuhan. Kalau pede, dasarnya apa? Kaono. Pokoknya bonek. Ya, pokoknya kendel. Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada konteks kita hari ini. Sebuah rumah tangga dibangun dengan sebuah dasar yang kuat. Iman. Dan iman di sini yang dimaksud Rasul Paulus, iman yang tulus ikhlas. Diperoleh dari mana? Sebuah ketekunan. Ya. Tekun itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terus. Sebab ayatnya jelas mengatakan sebab orang benar hidup karena iman dan iman mengalahkan. Iya. Jangan orang hidup karena iman mandek, enggak terus menerus. Terus tekun. Ya. Mungkin hari ini saudara belum lihat hasilnya, tekun saja. Seperti seorang petani menantikan panen itu dia bertekun. Dia enggak menantikan dengan sia-sia, tapi dia tekun. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, dibersihkan, tanamannya dibersihkan, ya usaha. Nanti kalau saudara tidak lelah, tidak capek, nah saudara menuai. Tapi di tengah jalan saudara, wis males wis, gak nabur-naburan, opo, kaya ingin nabur-nabur tambah gak karu-karuan taman TKP, wis salah penghasilan kita ini sedikit, wis kurang. Suruh nabur-nabur meneh, wis kesel aku, wis kesel. Yang saudara tabur di masa lalu, saudara mau panen, hilang kabeh. Ayo bertekun. Iman yang dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan. Seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu. Yaitu orang yang dengar firman jadi pelaku. Saudara, saya tutup dengan kesaksian. Kemarin dalam beberapa hari yang lalu ada satu keluarga telepon saya, Pak Josen tolong saya minta dilayani, ini ada anak remaja ya 21 tahun ya, masih muda ya, tolong dilayani Pak Josen karena kata orang tuanya gini. Oke, datang, ketemu di mana? Di sebuah mall. Loh, di doa orang di mall, ya apa sih? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kalau doa seperti di mall, nggak bisa. Di mana Pak Josen? Ya di rumah saya saja. Ya wis. Suruh ke rumah saya kan kosong. Ya, nggak ada orang. Tak undang ke rumah saya. Dia didampingi seorang ibu pendeta. Datang, saya doakan. Dia ngomong, ayo kita doa ya. Waktu saya doa, saya nyanyi pujian. Langsung si perempuan ya, tingginya semampai, anaknya cantik. Pak Josen kok ngerti wong ayu? Ya ngerti lah, duwe moto saudara ya. Duduknya langsung gini saudara. Ya, langsung ii-nya itu langsung nampel kaki. Di depan ini Pak Pendeta kok kaki medingkran. Jangan, biarkan. Jangan dilarang, biar apa adanya aja. Nah, ini salah satu contoh orang yang pede. Tapi itu bukan iman. Bisa bedakan ya. Kalau saudara punya iman, saudara melakukan seperti di depan orang tua, duduk langsung gini. Ya saya pahami, karena anak ini bermasalah memang. Ya, waktu saya ajak nyanyi, ada satu lagu yang paling ampuh ketika seseorang kehilangan kasih. Lagu ini paling hebat, paling situ. Judulnya Kasih dari Surga. Saya lantunkan pujian. Pertama saya memuji Tuhan, menyembah. Lagu terakhir ini gak mempan, berdedek aja kayak ini. Karena Tuhan ngomong, luka anak ini, luka batin, penolakan. Oh Tuhan, selama saya menyembah itu Tuhan itu ngomong sama saya. Masalah anak ini, saya tidak kenal. Saya nyembah, terakhir saya nyanyi,
kasih dari surga. Si jenenge yang dampingi mereka loh 3 orang. Nangis. Kena lawatan apa? Kasih. Karena ini pujian tidak main-main. Karena kami menyanyikan dengan hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Saya nyanyi loh, Melo nangis. Ada hadirat Tuhan. Tapi yang terjadi dengan anak ini, berdedek, berdedek, mematung. Kerasnya bukan main. Ya sudah. Lalu saya minta waktu, ayo. Yang lain pergi, saya sama ibu pendeta ini, sama anak ini. Karena dia wanita ya, tidak mungkin saya sama dia berdua, tidak boleh. Tidak etika. Saya ajak ibu pendeta, ayo, yang lain tunggu di ruang tamu, kita masuk. Kamarnya anak saya kan kosong, anak saya menikah. Tak nyalakan AC, masuk di kamar, tak konseling. Lalu saya tanya, kamu tadi merasakan apa selama kita nyembah? Tidak merasakan apa-apa. Mateng. Ya sudah, saya menyadari. Lalu saya kasih tahu bahwa setiap persoalan itu harus cari akar masalahnya. Sorry ya, kamu harus dicari akar masalahmu. Kamu ini bermasalah. Saya langsung, saya berdoa minta hikmat Tuhan. Tuhan ngomong, oke, tekor saja. Saya tekor. Masalahmu ini sebetulnya kita ambil urutan yang paling lama dulu, paling dasar dulu. Ternyata faktor penolakan. Kamu mengalami penolakan ketika kamu dikandung dalam ibu. Ya Su, papaku bercerai, mamaku. Dan aku tahu papaku, mamaku menikah, melahirkan aku ketika dia sudah hamil 3 bulan. Loh, kamu kok bisa tahu? Tahu. Mamamu cerita? Enggak. Tahu dari mana? Dari Alkitab. Jadi ketika papa mamanya ini di pemberkatan nikah dikasih Alkitab, itu ada tanggal pernikahan nih. Lalu dicocokno sama tanggal lahirnya dia. Saya tahu. Terus saya kasih tahu. Jadi untuk kasus seperti kamu ini mengalami penolakan. Karena kamu dilahirkan di luar nikah. Jadi makanya itu, saya ngomong apa? Orang-orang yang punya kasus seperti ini, itu langsung ditangkap sama setan. Padahal orang-orang seperti ini biasanya orang yang hebat-hebat. Banyak dari hamba-hamba Tuhan yang top dipakai Tuhan itu, backgroundnya dari penolakan ini. Makanya, gak usah nyalano orang tua, si salah sopo, tapi buktinya kamu bisa ketemu kita hari ini. Tuhan mau pulihkan kamu, Tuhan mau pakai kamu. Nanti kamu gak usah ngomong sama mamamu ya. Wah, mamamu nyala, jangan. Wanti-wanti sama, gak perlu. Yang sudah itu, orang tua itu harus dihargai, dihormati. Ya, masalah dia salah, ojo dicontoh salah. Ya, Su. Ada 4 hal yang terjadi ketika kasusmu seperti ini. Mungkin kamu ada di antara 4 ini. Padahal saya tahu. 1, ketika engkau ditolak. Karena ini orang lagi pacaran terus moro-moro MBA gitu ya namanya ya. Lu mateng kan, aku gak siap. Wes digugur noy dan sebagainya. Maka ini akan dirasuk roh namanya pemberontakan. Yang kedua, anak ini pasti pemberontak. Yang kedua, jiwanya pecah, dia akan dirasuk roh sehingga dia indigo, jiwanya pecah, matanya bisa melihat setan. Ya, kasihan ya. Orang nggak ngerti ya, indigo dipikir kelebihan, keliru, itu bermasalah. Yang ketiga, dirasuk roh lawan jenis. Kalau dia perempuan, dia akan ke laki-lakian. Kalau laki, akan ke wedok-wedokan. Jelas. Iya om, saya ini, iya Su, aku ini diomongin konco-koncoku, aku ini tomboy. Ya ada roh laki-laki yang numpang. Yang keempat, yang bahaya ini. Ini mesti harus diputuskan. Orang yang ini dirasuk roh berzinahan. Karena tidak menghargai kekudusan dalam keluarga. Rumah tangga itu kudus. Si anak-anak muda dijaga ya. Ini nasihat ya. Jangan gampang-gampang. Ketika kau melakukan itu,
maka anakmu yang lahir nanti, dia akan punya kecenderungan. Kalau dia perempuan, umur 12-13, dia sudah berani berhubungan badan. Pak Josen cukup berani Pak, ngomong Pak, sebelum survei membuktikan. Saya sudah saya sudah puluhan kali. Kasusnya pasti sama. Saya tanya, kamu pasti ada di antara 4 ini. Loh, aku enggak indigo Pak. Enggak indigo. Tapi yang 3 diakui. Kamu pacaran umur berapa? Pasti masih kecil kamu sudah pacaran. Iya. Pacaranmu gimana? Toksik. Istilah anak muda. Nangkep ya? Udah. Terus putus? Iya. Terus pacaran lagi. Terus pacarannya modelnya apa? Toksik lagi. Yang aku jujur. Mungkin dia heran, loh kok bisa tahu semua? Itu bukan aku sih ngomong. Bukan sih ngomong. Aku enggak kenal sama kamu. Iimu juga enggak cerita. Tapi bukan yang ngomong. Pasti betul. Iya. Terus kenapa kamu kok bisa ini? Iya. Saya ini jadi orang yang paling gampang menutupi kelemahanku dengan pura-pura pede di depan orang. Makanya saya kasih tahu, pede sama iman itu beda. Tegar, berani orang, nggak takut. Saya kasih tahu dia, kamu sadar, udah ditegur semua ini, kamu ini cuma produk yang salah. Sebetulnya, seorang anak itu nggak bisa milih. Mau dia lahirkan di rumah tangga apa, bisa milih? Nggak bisa. Tapi kenyataan kamu di sini. Tapi no problem, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Masih bisa diperbaiki. Makanya saya sering doakan kasus rumah tangga 5 tahun, 6 tahun diambang perceraian. Salah satunya penyebabnya, sorry, itu dia. Tidak kudus ketika masuk dalam pernikahan. Ini harus dibereskan. Caranya gimana? Bikin pengakuan di hadapan Tuhan. Simple. Kalau kamu bisa melakukan sendiri, sih oke. Kalau saudara masih tidak yakin saudara perlu hamba Tuhan, silakan hubungi Bapak Ibu Gembala. Bisa mendoakan saudara, pemulihan. Sebab kalau enggak, diambang pernikahan, hancur. Dan saya kasih tahu, kawin cerai, itu nurun. Ada kutukannya. Saya berbicara tidak keluar dari konteks firman Tuhan. Sebab, apa yang Tuhan katakan dalam firman itu, ini bom akhir zaman. Iblis ngerusak rumah tangga. Banyak anak-anak muda yang dirusak oleh iblis. Tapi bersyukur hari ini. Ketika anak ini saya tegur, dia bertobat, mau. Saya doakan. Yang alami pelepasan. Wajahnya berubah. Yang alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya hamba Tuhan cuma membantu. Ya, kami tidak ada yang perlu diistimewakan. Saya di sini kapasitas saya bukan membawa saudara untuk membangga-banggakan hamba Tuhan. Enggak. Saya cuma ingin membawa saudara kepada pengalaman rohani yang luar biasa spektakuler. Apa? Lewat pengalaman bersama Tuhan. Iman yang benar, tulus, ikhlas. Itu harus diturunkan. Antisipasi. Di luar itu banyak ranjau. Bagaimana kita bisa menangani itu? Kita andalkan Tuhan. Jadi ngomong sama ngomong. Mesti hati-hati, jangan sampai keluar kata kutukan. Ya, terutama sama anak-anak. Jadi kalau si rumah tangga, suami istri menikah, istrinya hamil, sekarang beberapa bulan bisa di USG ya, lalu dideteksi anak, loh Bu, selamat ya, anaknya Ibu cewek ini. Lalu biasa suami-suami, loh kok cewek, anak pertama itu harus lanang, meneruskan generasi keluarga. Wow, gitu ya. Saudara cuma getun gitu, sorry, anak ini tertolak. Ini saya sampaikan penting. Jadi anak-anak, semua anak muda di sini, jangan ya, mau cowok, mau cewek, ucap syukur, puji Tuhan, terima. Doakan terus sejak dalam kandungan. Karena itu sudah ada anak itu. Ya, jangan ditolak, jangan ditolak. Kasihan. Kalau ditolak, nanti memberi keuntungan iblis untuk mengambil bagian, untuk merusak generasi. Dan kalau ini tidak diputus mulai sekarang, itu akan turun terus. Saya bukan beten-beteni, tapi ini kisah nyata, kenyataan hidup. Dan saudara perlu tahu, kalau saudara sudah tahu, ayo kita berdoa.
berjaga-jaga, masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Gereja ini dibangun dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Allah dan Roh Kudus bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas anak rohaninya yang bernama Timotius, di mana dia oleh penumpangan tangan untuk pelayanannya, dia sudah impartasikan iman yang tulus ikhlas yang dia sudah peroleh dari orang tuanya. Saudara, mungkin hari-hari ini sudah banyak menghadapi konflik-konflik. Percayalah, dalam rumah tangga saudara, konflik itu dan mendewasakan saudara, yang membuat saudara akan semakin indah di hadapan Tuhan.